Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya mulai materinya. Eh, jadi di pertemuan kali ini tuh, insya Allah saya buat panduan bagaimana cara menambahkan koin saat objek bertemu ya, saat objek bertemu. Jadi si koin itu bertambah ya, koin bertambah. Nah, kanvas yang saya gunakan itu ukurannya 854 kali 480. Ini hanya default saja, jadi nanti kalian sesuaikan saja dengan game yang kalian buat. Sekarang akan saya tambahkan objek. Seperti ini. Di bawahnya itu ada sprite seperti ini ya. Nah, di sini tadi saya sudah download yang pesawatan ya, kecil objeknya lah. Pesawat seperti ini. Kita akan crop saja lah. Nih. Ya. Kita akan run. Jadi untuk lihat dulu sudah ke layar atau belum. Setelah itu kita tambahkan saja behavior pergerakannya itu egg direction seperti ini, dan kita akan play. Nanti pergerakannya seperti ini. Karena pesawat bergeraknya tidak seperti itu, maka smoothnya jadikan no. Kita run lagi seperti ini ya. Jadi kalau tadi kan kalau pakai smooth dia beloknya ngotak-ngotak ya, kalau ini seolah-olah udah jadi kayak pesawat yang sering kita mainkan waktu kecil ya. Oke, sekarang kita akan beri nama sprite ini menjadi pesawat. Nah, kita akan tambahkan lagi sprite yang baru. Sprite-nya Tails apa ya, kalau ada itu ya, koin gitu. Itu tembakan. Kemarin bullet sudah saya ajarkan ya. Nah, ini aja lah ya. Ini aja. Misalkan ini sebagai koin ya, koin. Kita ubah koin seperti ini. Koin ya. Sekarang kita akan tambahkan eventnya. Di event sheet-nya itu adalah jika pesawat tubrukan dengan koin, maka koin harus destroy seperti ini. Kita akan uji coba dulu pesawat. Nah, itu kan ya. Nah, sekarang koinnya kita perbanyak. Koinnya perbanyak seperti ini. Perbanyak. Sinilah. Kita akan play. Jadi satu koin ini tuh berjumlah 100 atau 10, bebas ya untuk jumlah koinnya. Silakan saja. Nah, intinya adalah setelah koin habis, maka harus menuju ke halaman
berikutnya, itu kan ya. Oke. Sekarang kita akan tambahkan teks ya, kita akan tambahkan teks seperti ini. Teks ini akan saya beri nama txt coin. Penamaan seperti ini sebenarnya bebas. Nggak hanya txt coin, bisa saja txt uang, txt gold, itu bebas sebenarnya ya. Terserah kalian. Akan saya seperti ini. Koin. Nah, jadi saat pesawat ini menyentuh si koin destroy, nah ini harusnya secara otomatis koinnya itu bertambah dari 0 menjadi 100 misalkan untuk satu koinnya. Maka kita harus menambahkan variabel baru ya. Kita harus menambahkan variabel baru. Klik kanan, di sini ada global variabel. Misalkan global variabelnya itu adalah koin ya. Global variabelnya itu adalah koin. Initial value-nya 0 saja karena seperti Pertamina dimulai dari 0. Seperti ini. Kan? Sekarang kita akan tambahkan suatu event pengecekan setiap detik apakah koin berubah atau tidak. Itu setiap detik. Berarti kita tambahkan sistem. Terus di sini ada compare variable koin ya. Koin sorry. Terus kita tambahkan teks. Kita ke set text seperti ini, set text. Tambahkan koin sama dengan waduh, anak saya tambahkan koin seperti ini. Add to. Jadi setiap tubrukan itu akan menambahkan koin 100 ya. Akan menambahkan koin 100 seperti ini. Jadi pesawat tubrukan dengan koin, maka koin itu akan destroy, maka sistem akan menambahkan ke koin itu 100, dan set txt coin ini akan menuliskan koin dan koin. Koin dan koin ini maksudnya itu adalah koin ini untuk tampilannya, sedangkan koin yang ini itu untuk mengambil dari global variabel ini ya, global variabel ini. Agar kalian tidak bingung, coba saya ubah menjadi coins kayak gini aja lah, coins. Berarti kalau diubah koin seperti itu, ini kan awalnya pakai K ya, koin. Kalau misalkan udah tubrukan, dia bakal berubah jadi C, coins. Nambah 100, 200, itu kan ya, 300, 400, 500, dan 600. Oke. Sekarang kita akan kembali ke fungsi si sistem yang tadi compare variable to, compare variable misalkan 500. Jadi kalau misalkan sudah mencapai koinnya sama dengan 500, maka dia harus menuju ke layout yang kedua. Add layout seperti ini, pakai event ya, eventnya. Terus layout kayak gini. Ini layout
berhasil. Ini layout tentang mainnya. Tentang main. Jadi kalau misalkan tadi sudah nyampe 500, maka harus menuju ke halaman berhasil yang ini ya. Maka di eventnya itu adalah sistem compare variable coin. Kalau misalkan koin berisikan 500, maka sistem akan menuju go to layout berhasil. Kita akan uji coba. Misalkan 1, jadi nggak usah semua ya, 1, 2, 3, 4. Nah kalau misalkan dapat yang 5 ini, maka dia harus menuju ke halaman berhasil. Nah agar terlihat ini perpindahan halaman, kita akan tambahkan event baru saja. Misalkan sini berhasil. Berhasil seperti ini ya. Kita akan run lagi. Oh sorry, eventnya harus layoutnya di main ya. Di 1, 2, 3, 4 berhasil. Nah, berhasil itu bisa didapatkan juga apabila kita menemukan diamond. Misalkan diamondnya itu yang gambarnya beda lah ya, gambarnya beda. Cari yang banyak ya. Ini aja lah. Nah, misalkan ini diamond, kita akan tambahkan behavior saja biar ada sedikit pergerakan. Misalkan kita seperti ini. Ini kita beri nama gold atau diamond, gold saja. Kita akan tambahkan eventnya. Jika pesawat tubrukan dengan gold, maka gold itu akan destroy dan sistem akan menuju ke berhasil ya, ke berhasil. Kita akan coba. Oke, dimain dulu kan. Jadi sini kan bergerak ya, kalau ini koinnya nggak bergerak. Di saat kita ambil, maka dia akan berhasil meskipun koin yang dikumpulkan itu belum nyampe 500, atau bisa saja kondisinya seperti ini ya, bisa saja isinya seperti ini. Jadi sistem add to, ini nambahnya itu adalah 200 ya, nambahnya 200. Terus txt coin set text coins coin ya, masih ke variabel. Jadi kalau nangkap si ini, maka koinnya itu adalah 200. Kalau nangkap si ini, koinnya adalah 100. Nah, sekarang kita akan membuat jebakan Batman. Jadi sebenarnya harusnya pakai nyawa ya, seharusnya pakai nyawa. Misalkan kita akan tambahkan saja nyawanya aja lah. Pakai teks lagi, harusnya pakai gambar, tapi saya pakai tulisan saja. Ini kita ganti jadi
txt darah, terus ini kita tulis misalkan nyawanya itu diawali dari 5 seperti ini ya, diawali dari 5. Nah, karena ini nyawa berbeda dengan koin, berarti harus dibuat global variable yang baru, yaitu misalkan ini adalah tadi kan nyawa darah, kalian misalkan mungkin pakai blood misalkan seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan satu jebakan lagi, bukan lagi, kan belum ya. Satu jebakan. Oh, itu udah. Nah, jebakannya yang ini aja lah. Agak tersamar, hampir sama gitu kan ya. Ini kita tambahkan sama sign saja, tapi pergerakannya beda. Jadi jika pesawat, kasih ini jebakan. Jika pesawat tubrukan dengan jebakan, kan, maka pesawat destroy nggak? Kalau bisa sih jangan destroy ya. Kayak yang mana ya? Set opacity sajalah. Opacity-nya misalkan dia nurun jadi 80 ya, setiap tubrukan, tapi ya setiap tubrukan dia akan turun misalkan. Terus kita akan buat suatu sistem. Jadi subtract from blood 1, jadi dia akan mengurangi 1. Terus txt darah, set text seperti ini, darah panggil blood. Kenapa blood? Karena nama variabelnya blood, bukan darah, bukan nyawa ya. Tadi karena kita ketukar dengan pusing dengan koin-koin, kita akan sengaja saya ganti dengan darah, blood, dan nyawa. Oke, kita jadikan seperti ini. Jadi setiap kali ketemu dengan ini, koin tambah 200. Setiap ketemu dengan yang kecil, koin nambah 100. Tapi kalau ketemu dengan ini, nah, dia minus 1. Harusnya bukan minus 1 ya, harusnya dia min 1 kan ya. Dia harusnya min 1, berarti ada kesalahan di sini. Harusnya jadi 4 ya Pak? Ya, harusnya jadi 4 harusnya. Dan dia ngambilnya 1 kan ya. Coba kita lihat. Sistem. Kita lihat dulu. Kalau, oh iya benar, bolnya kan 0 ya. Bolnya harusnya isinya 5 kan ya? 5. Oke, sorry. Kalau ini kan memang variabel penamaan dari sini, tapi di backgroundnya itu saya lupa ini masih 0 tadi. Ya. Mang, ker ngajar mang ya. Si Amang ya. Oke.
tambah ini. Nah, kalau misalkan tuburkan dengan ini jadi opacity-nya jadi turun jadi 80 ya, dan darah kurang jadi 4 ya, kurang jadi 4. Nah, kalau misalkan sudah nyampe 0 si darahnya, maka kita harus membuat compare variable ke halaman kalah ya, ke halaman kalah. Misalkan kayak gini, kita tambahkan halaman yang kalah yang ini ya, kalah seperti ini. Jadi buat compare variable sistem, compare variable ke blood sama dengan 0, maka sistem akan langsung menuju go to layout kalah ya, go to layout kalah. Kita akan coba sengaja kita ngejar musuh 1 2 3 4, dan kalau tabrakan 0 dia harus kalah ya, dia kalah. Sekarang pindah ke halaman kalah yang ini ya, kita akan uji coba lagi biar terlihat perpindahannya. Mana teks tadi? Kalah seperti ini ya. Kita akan tes lagi. Ketemu dengan koin yang kuning ini tambah 200, koin yang merah ini tambah 100. Ketemu 5 kali dengan si musuh, dia akan menuju halaman kalah ya. Kemarin saya ngajarin masalah game perang-perangan yang dari atas, game nggak jelas. Terus game Mario juga sudah. Jadi nanti kalian combine teknik-tekniknya, loncat-loncatannya. Saya sih yakin kalian sok latihan ya di rumah. Di mengajarkan materinya paling saya sedikit-sedikit. Nah, sisanya kalian latihan lebih mendalam di rumah ya. Oke. Sekian dari saya. Sudah malam, jangan lupa UAS dikerjakan, yaitu membuat game besar. Jadi kan kita nggak ada UTS, langsung ke game besar, ke tugas besar. Nanti tugasnya saya kirim ke Pak Samsul ya. Pak Samsul? Ya, Pak. Tugasnya bikin game atau pitching game doang? Pitching game teh gimana, Pak? Pitching game tuh bikin proposal pembuatan game, mulai dari judul gamenya apa, terus konsep gamenya seperti apa, pembandingnya seperti apa, pemasarannya seperti apa. Jadi hanya menyerahkan proposal saja dalam bentuk PowerPoint. Ya sebenarnya kalau ke kelas karyawan saya nggak terlalu berat bikin game seperti ke reguler ya, karena kan kita tahu sendiri pertemuannya kadang malam gitu kan ya, malam di kampus, latihannya juga sebentar, terus kalian juga capek gitu kan. Tapi ini terserah kalian saja ya, mau tugasnya ke pitching game atau ke justru membuat gamenya ya. Nanti didiskusikan ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk.